Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan hari ini teman-teman, aku tuh lagi di tempat belanja ya. Jadi pastinya kalian juga udah tahu kan ya aku lagi kemana. Jadi ini tuh aku lagi belanja bulanan ya teman-teman. Ini aku belanjanya kemarin ya, jadi pas banget tanggal berapa ya? Malam tahun baru ya teman-teman. Jadi emang akhir bulan banget gitu. Nah ini tempatnya kebetulan juga pas rame ya teman-teman. Aku kesini tuh pagi hari sekitaran jam setengah 9. Jadi pas banget buka toko gitu loh teman-teman aku kesini. Soalnya nanti takutnya tuh kalau sore hari hujan ya biasanya teman-teman. Apalagi kalau malam tahun baru itu lebih seringnya kayak hujan gitu. Nah ini aku udah mulai belanja atau ambil kebutuhan yang aku beli ya teman-teman. Aku biasanya kalau belanja itu tiap bulan sama kan ya barang-barang yang dibeli. Biasanya cuman kayak jumlahnya aja yang beda gitu. Jadi sebelum belanja biasanya emang aku catat dulu teman-teman apa aja yang mau dibeli. Nah, di sini aku tuh belanjanya sama anak aku sama suami aku ya, teman-teman. Jadi kalau untuk ngevideoin biasanya kayak gantian gitu, kadang yang ngevideoin suami aku, kadang juga aku sendiri yang pegang HP gitu. Aku tuh sekarang gini ya, teman-teman, kayak udah apa ya? Mungkin udah jadi kebiasaan kan ya. Jadi kalau kegiatan itu kalau di video ini tuh kayak ya udah jadi kayak rutinitas juga gitu teman-teman. Jadi kadang aku biasanya kalau mau masak kok nggak di videoin itu kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman. Jadi sekarang pun aku udah nggak ada rasa kayak malu lagi kalau ngevideoin gitu. Dulu aku gini pertama kali waktu belanja gini ngevideoin tuh kayak malu gitu teman-teman, malu dilihat orang kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku udah kayak cuek gitu. Dan ini sekarang aku lagi ada di tempat persabunan ya teman-teman. Jadi tadi aku ambil pewangi dulu. Terus lanjut ini aku mau ambil buat setrika pakaian. Aku biasanya pakainya yang Rapika ya teman-teman. Menurut aku Rapika itu varian aromanya tuh banyak. Isinya juga lebih banyak daripada Kiss Spray. Terus ini aku ambil dua ya teman-teman. Aku ambil warna pink. Jadi ini pink semua. Yang satu apel, yang satunya itu sakura. Terus lanjut aku mau ambil deterjen atau sabun. Aku pakainya yang bubuk ya teman-teman. Aku ambil yang kemasan kecil 5 ribuan gitu. Biasanya satu bulan aku nyetoknya itu 10. Dan di rumah tadi tuh masih ada sekitar 3. Jadi ini aku belinya cuma 7 aja. Lanjut ini aku mau ngambil garam. Untuk garam aku nggak tiap bulan ya teman-teman. Garam satu wadah gini aja tuh biasanya sampai 2 bulan gitu. Jadi kan untuk garam biasanya pemakainya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ya awet gitu. Terus ini lanjut di tempat bumbu, aku ambil bumbu instan gitu teman-teman, kayak bakwan, terus buat goreng tempe kayak gitu. Jadi aku emang biasanya nyetok. Ya kadang meskipun aku pakai bumbu sendiri gitu ya teman-teman, maksudnya tuh kayak ngeracik sendiri gitu. Tapi selain itu aku juga selalu beli stok setiap bulannya. Terus ini nggak ketinggalan teman-teman, aku ambil tadi bumbu racik. Aku biasanya belinya racik ikan sama ayam. Sama ini aku juga beli santan. Untuk santan biasanya aku sebulan nyetok 3 ya teman-teman, mau dipakai atau enggak. Biasanya tetap aku nyetok. Terus berikutnya ini aku ambil minyak goreng. Untuk minyak goreng aku belinya yang kemasan 1 liter ya teman-teman. Itu sebulan biasanya aku habis 4 liter kalau enggak 3 liter. Jadi ya kayak sesuai pemakaian aja, misalnya sering goreng-goreng, misalnya goreng kerupuk atau bikin gorengan gitu ya bakalan boros. Tapi kalau cuma hanya
masak, buat numis kayak gitu menurut aku ya awet. Terus ini aku lanjut mau ambil mie. Aku ini belinya mie goreng sama mie rebus ya teman-teman. Aku belinya 5 gitu. Nah sekarang udah selesai teman-teman. Terus ini tinggal menghitung ya, bayar gitu. Nah teman-teman, jadi udah sampai rumah kan ya aku. Terus aku nggak langsung bongkar, aku ngebongkarnya masih nanti. Jadi ini tuh aku lanjut mau masak ya teman-teman. Jadi aku nyampe rumah tuh sekitaran jam 11-an. Jadi tadi berangkat setengah 9 gitu, nyampe rumah jam 11. Terus belanjaannya mungkin nanti sore gitu baru aku bongkar ya teman-teman. Karena emang pagi ini tuh aku tadi nyuci ayam teman-teman. Pagi tadi tuh beli ayam. Nah hari ini tuh niatnya mau aku bikin gulai ayam, aku campur pakai kentang ya teman-teman. Nah aku lihat juga nasinya tuh juga belum masak, jadi yaudah ini aku masak nasi dulu. Nanti takutnya anak aku bangun nasinya belum matang gitu loh teman-teman. Jadi ini posisinya tuh anak aku udah tidur teman-teman. Jadi abis tadi pulang belanja minum susu terus tidur. Nah berikutnya ini aku nyuci berasnya dulu ya teman-teman. Nah itu tuh di wastafel masih ada cucian piring, jadi nanti aja nunggu nyucinya tuh setelah selesai masak sekalian. Oke, ini si nasinya udah aku masak ya teman-teman. Terus sekarang aku lanjut mau ini ngupas kentang. Aku biasanya kalau bikin gulai ayam itu aku tambahin kentang ya teman-teman. Kalau nggak ditambahin pakai kentang juga nggak apa-apa sebenarnya, sesuai selera gitu aja. Ini aku tambahin pakai 2 kentang. Kebetulan kentangnya dapat yang gede ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli 1 kilo kentang. Itu buat anak aku ya teman-teman, kemarin kan habis sakit susah makan gitu loh teman-teman, maunya pakai kentang. Jadi ini lumayan gede-gede gitu dapatnya. Terus ini bakalan aku potongin sedang-sedang aja teman-teman. Jadi ini nanti bakalan aku goreng dulu. Nah setelah ngirisin kentang, ini aku siapin bumbu. Jadi nanti bikin gulai ayamnya tuh bumbunya double ya teman-teman. Pakai bumbu instan sama sekalian ini bumbu bikin sendiri. Nah untuk ayamnya udah matang ya teman-teman. Aku biasanya kalau masak olahan ayam itu pasti ayamnya aku matengin dulu. Sebenarnya nggak dimatengin dulu nggak apa-apa. Tapi kalau aku tuh kayak kurang sreg gitu sih teman-teman. Jadi mau bikin sop atau mungkin bikin rendang atau apa itu pasti ayamnya aku rebus dulu. Nah setelah itu teman-teman aku nyuci kentang. Jadi kentangnya mau aku goreng. Kalau di resep di YouTube atau di apa-apa gitu ya teman-teman tuh kentangnya nggak usah digoreng juga nggak apa-apa, ayamnya nggak usah direbus dulu juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau aku sukanya dimatengin dulu semuanya gitu teman-teman. Jadi ini kentangnya aku goreng duluan. Dan selanjutnya ini tuh aku lagi kupasin serai ya teman-teman, ada daun salam juga sama kunyit. Sebenarnya tuh aku lagi males teman-teman kalau masak pakai kunyit asli kayak gini, lebih enak kan kunyit bubuk gitu. Tapi kebetulan pas ada kan, jadi ya udah ini aku kupasin dulu. Nah selanjutnya ini aku mau cuci dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Ini nanti si kunyit mau aku bakar ya teman-teman. Katanya kalau masak olahan terus ada kunyitnya gitu, kunyitnya dimatangin dulu, entah dibakar atau digoreng gitu. Nah setelah selesai aku bakar, ini lanjut ya teman-teman, mau aku blender dulu bumbunya. Jadi aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai pedas, cabai keriting merah, kemiri juga sama kunyit ya teman-teman.
Untuk serai sama daun salam nanti dimasukin pas lagi numis di bumbunya. Nah, untuk kentang juga udah mateng. Aku ini ngegorengnya nggak terlalu kering ya teman-teman, jadi setengah mateng gitu aja nggak apa-apa. Berikutnya aku langsung mau ngeblender dulu, jadi ini aku tambahin air biar mudah ya teman-teman. Sama sekalian itu tadi aku lihat nasi, ternyata nasinya udah mateng. Nah, ini aku udah selesai nih teman-teman ngeblendernya, jadi langsung aja aku mau masak. Terus ini aku siapin dulu wajannya ya teman-teman. Jadi nanti yang pertama kali aku tumis itu bumbu yang aku blender. Nah, kalau udah kiranya setengah matang gitu, bumbu yang instan itu aku campur ya teman-teman. Sebenarnya tuh pakai satu bumbu aja nggak apa-apa, tapi karena aku tuh belum mahir ya teman-teman, belum pinter bikin bumbu, nanti takutnya kan nggak enak gitu. Jadi biasanya emang bumbunya itu aku double gitu. Terus ini tadi si daun salam sama serainya lanjut aku masukin. Nah, ini kebetulan si nasi aku juga udah matang ya teman-teman, aku aduk dulu biar nggak terlalu padat. Nah, oke teman-teman, ini udah setengah matang, baru deh bumbu instannya tuh aku masukin. Jadi yang bumbu instannya tuh emang warnanya agak coklat gitu ya teman-teman, beda kalau bikin sendiri kan warnanya kuning karena emang ada kunyitnya gitu. Nah, kalau udah mateng baru deh semuanya dicemplungin ya teman-teman, termasuk ayam sama kentangnya juga. Terus habis itu tinggal ditambahin pakai air. Untuk air sesuai selera aja ya, kalau kuahnya mau banyak ya ditambahin, kalau sedikit ya bisa dikira-kira gitu. Nah, selanjutnya tinggal dikasih santan ya teman-teman, aku pakainya santan instan aja. Terus selain itu juga dibumbuin ya teman-teman, gula, garam, sama penyedap. Ya meskipun udah ada bumbu instannya, tapi kalau versi aku tuh masih ditambahin pakai bumbu lagi. Nah, oke teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini cukup sampai di sini aja. Jadi tadi pagi aku belanja bulanan, terus nyampe rumah masak gulai ayam kentang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe juga. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!